Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Putri Marsanda dari S1 Ilmu Komunikasi dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Saya akan membuat tugas uas. Suruh milih nih pertemuan pertama sampai ke 14. Kira-kira pilih yang mana ya? Oleh karena itu, saya memilih materi yang berjudul Persepsi dalam Komunikasi Antar Pribadi. Nah, dalam materi persepsi dalam komunikasi antar pribadi terdapat 2 poin penting menurut aku. Yang pertama ada proses persepsi, yang kedua ada faktor penentu prosesi. Sebelum itu kita harus mengerti apa sih itu persepsi. Persepsi adalah proses pencarian informasi yang terwujud dan diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa yang kemudian diteruskan ke pusat syaraf yaitu ke otak sehingga individu menyadari tentang apa yang diterimanya. Dalam proses persepsi ini terdapat 5 jenis tahapan. Yang pertama ada selection atau stimulus, yaitu proses atau tahapan pertama ketika alat indera kita yang distimulus oleh informasi yang ada di sekitar kita. Dan kita wajib tahu tidak semua hal yang berada di lingkungan sekitar kita tuh dapat kita rasakan. Hal ini disebabkan adanya perhatian selektif, yaitu dalam perhatian selektif ini kita tuh cenderung hanya memperhatikan hal-hal tertentu yang menurut kita itu penting. Tahap yang kedua yaitu organisasi. Dalam tingkatan ini kita dapat mengatur informasi yang ditangkap oleh panca indera kita. Gunakan karena adanya kedekatan. Dalam suatu kedekatan ini pasti ada suatu peraturan tersendiri yang digunakan pada kelompok tersebut. Dan untuk mengetahui peraturan itu juga hanya dari anggota kelompok tersebut. Yang ketiga, tahapan interpretasi, di mana tahapan ini setelah mengorganisasikan data-data yang dimiliki, maka tahapan berikutnya dipengaruhi oleh pengalaman, keinginan, kepercayaan, bagaimana yang seharusnya dengan harapan bisa bersifat subjektif. Oleh karena itu, kita tidak bisa menggantungkan penilaian kita semata-mata dari persepsi. Yang keempat yaitu memori, yaitu proses dimana setelah kita melakukan interpretasi. Proses ini berarti hasil dari interpretasi. Iya, karena yang akan masuk dalam memori jangka pendek yang bisa digunakan untuk kita memulai komunikasi dan berinteraksi dengan lawan bicara kita. Sehingga dapat dikatakan proses ini seakan-akan tidak terlihat dan berlangsung dengan sangat cepat, pasti akan melalui proses-prosesnya. Yang kelima adalah daya ingat, di mana tahapan ini untuk mengingat hasil dari persepsi. Sebenarnya tidak termasuk proses terjadinya persepsi itu sendiri, tapi lebih tepatnya dikatakan sebagai suatu proses mengingat hasil persepsi yang dimiliki dari sebelumnya. Dengan kata lain, proses ini tentu saja tidak terjadi beriringan dengan 4 proses yang tadi sudah saya jelaskan, karena akan dilakukan atau dialami oleh lawan bicara kita ketika dia sudah mengalami proses persepsi tertentu dan berusaha untuk mengingatnya. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama ada psikologi, yaitu seseorang mengenai segala sesuatu di dalam dunia ini yang sangat dipengaruhi oleh keadaan psikologis. Yang kedua ada faktor usia, yaitu bisa dikatakan usia yang masih muda dengan yang sudah tua. Yang ketiga ada kebudayaan, yaitu merupakan salah satu faktor yang kuat dalam mempengaruhi sikap, nilai, dan cara seseorang memandang dan memahami di dunia ini. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.